saya ingin mengenalkan game kita yang terbaru, namanya Startup Panic. Startup Panic ini adalah game simulasi membuat startup. Mungkin saya jalankan trailernya terlebih dahulu. Terbaru kita, Startup Panic. Oke, sedikit cerita tentang Startup Panic. Jadi yang pertama, Startup Panic itu adalah game simulasi tentang membuat startup. Yang kedua, sebetulnya kita membuat Startup Panic ini itu 4 tahun yang lalu. Waktu dulu membuat Startup Panic, memutuskan Startup Panic, itu dulu kita berpikir, oh paling 3 bulan selesai gitu ya. Waktu itu memang kita kurang pengalaman juga sih waktu itu, waktu bikin game. Ternyata sekarang udah jalan 4 tahun dan baru mau mulai rilis. Tentunya antara 3 bulan dan 4 tahun ini ada tambahannya juga. Kita ketemu publisher, kita rilis demo, dapat feedback, diperbaiki lagi. Terus sampai sekarang akan rilis. Nah, Startup Panic diterjemahkan ke 9 bahasa. Insya Allah akan dirilis di tanggal 3 Desember di Epic Game Store melalui publisher tinyBuild. Kalau teman-teman pernah main Hello Neighbor, itu yang buat juga tinyBuild. Publishernya juga tinyBuild. Oke. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi game design itu adalah skupnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru tahu tentang game design dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Oke, bentar. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab 2 hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu, oke, aku pingin, misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa, banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya. Tapi tidak selalu game designer itu bos. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi.
Game simulasi itu apa? Video game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000, Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mulai idea dan konsep, implementation. Mungkin deployment-nya tidak terlalu, karena itu biasanya ketika deployment game designer tidak terlalu banyak, sudah tidak terlalu banyak terlibat. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Konsep ini penting untuk membuatnya unik dan menarik, karena dengan konsep yang unik dan menarik ini, kita bisa lebih terlihat dibandingkan dengan game-game yang lain. Ini adalah beberapa contoh game yang menurut saya unik. Ini ada game yang namanya itu The Uber Game. Yang buat adalah Financial Times kalau nggak salah. Isinya di dalam sini itu diinspirasi dari dunia nyata dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game. Jangan lupa diabadikan di namanya game design dokumen. Jadi kalau kita buat rumah ada yang namanya denah rumah. Kalau di game kita ada game design dokumen. Nah, ini dualitas membuat dokumentasi. Sebetulnya ini tidak hanya berlaku di game design dokumen, tapi di semua dokumentasi. Programmer kayaknya juga mengerti ini. Dapat, ada GDD, lalu masuk ke development dan testing. Nah, salah satu hal penting yang perlu saya tekankan adalah buatlah prototipean atau pakai kotak-kotak kubus aja, atau bisa juga pakai pen dan paper. Atau kalau startup panic, kita juga pernah pakai Excel. Oke, setelah dapat narasi, kita juga penting melakukan balancing. Balancing itu adalah proses di mana game developer itu dia men-tweak mekanik gamenya sehingga terasa adil dan bisa diselesaikan. Ini contoh balancing kemarin yang kita lakukan di Startup Panic. Jadi di Startup Panic ada namanya fitur tree kita menyebutnya. Di sini ada node-node-nya. Di node-node-nya ini ada beberapa properti, ada recommended start, development cost, income, maintenance, dan lain sebagainya. Nah, goal dalam balancing itu adalah membuat sesuatu yang namanya flow, in the flow. Selain dengan mengatur masalah tingkat kesulitan, untuk membuat player in the flow ini, kita juga harus memastikan bahwa pemain itu mengerti mekanik yang terjadi. Setelah melakukan balancing, kalau balancing tadi saya nangkepnya pada in the flow tadi, kalau testing ini lebih pada menemukan bug. Jadi untuk melakukan testing, selain si developernya sendiri, developernya harus coba juga. Kalau saran saya, cobalah sewa jasa quality assurance profesional. Itu terus, last but not least, mungkin ini pertanyaan, ada yang tanya ini mungkin, jadi bagaimana cara untuk memulai jadi game? Jadi ya lakukan saja. Jadi game designer itu luas sekali. Cuman adalah belajarnya itu mudah karena kita nggak perlu membuat, kita bisa memahami. Ketika saya bilang bahwa
Oke, game yang bagus itu pemainnya in the flow, di mana ada keseimbangan antara skill pemain dan tingkat kesulitan. Kita bukan hanya tahu bahwa suatu game itu menarik, tapi kenapa sih kok saya merasa senang di game ini? Kenapa kok saya merasa frustasi di game yang ini? Itu. Jadi lebih mudah, belajarnya lebih mudah dibandingkan beberapa hal yang lain. Ya, mungkin itu dari saya. Iya, Terima kasih. terima kasih Pak Adib. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Rizky. Jadi dalam video kali ini saya akan menyimpulkan tentang webinar desain game yang dijelaskan Bapak tadi. Jadi, desain game adalah suatu seni untuk membawa dan mengadaptasikan kehidupan di dunia nyata ke dalam sebuah permainan. Sama seperti pembuatan aplikasi di mana proses tersebut amat berliku dan kompleks serta membutuhkan orang-orang dengan kemampuan teknis. Beberapa perusahaan game menyebutkan membuat game sebagai game designer. Profesi ini dibilang cukup unik karena menggabungkan banyak kemampuan seperti pemrograman, penulisan, dan grafik desain. Kebutuhan tersebut terlampau penting karena mereka memegang peranan penting dalam pembuatan game. Mereka tidak hanya dituntut untuk membuat cerita, tapi juga karakter, gameplay, aturan, dan masih banyak lagi. Jadi hanya itu yang saya dapat simpulkan dari webinar tersebut. Sekian, mohon maaf jika ada maaf.